Bab 186. Kompor spiritual untuk kembali ke masa kecil 3. Gao Yingji berkata dengan suara yang dalam. Kalian semua, kembalilah beristirahat. Long Hao Shen. Jika situasi seperti hari ini muncul lagi, aku akan membubarkan pasukan pemburu iblismu. Mengerti? Petik 2. Long Hao Shen buru-buru berdiri tegak. Melakukan hormat ksatria diarahkan padanya. Saat ini, hanya Seng Yue, Lan Yanyu dan Seng Lingxin yang tidak sadarkan diri yang tersisa di ruangan itu. Semua orang pergi, dan wajah Seng Yue segera tampak menjadi lebih dingin. Bagaimana mungkin, orang tua ini makan lebih banyak garam daripada yang pernah kamu makan? Meskipun Hao Shen telah melindungi Anda, anak ini tidak tahu bagaimana berbohong. Saat dia berbicara, dia bahkan tidak berani menatap mataku. Petik 2. Lan Yanyu menundukkan kepalanya, melihat suaminya yang terbaring di tempat tidur, dengan penuh kekhawatiran. Hari ini, aku melihat Long Hao Shen dan Keyer berbagi tempat tidur bersama dan, setelah Lingxin mempelajarinya, dia memutuskan untuk menguji kemampuan Long Hao Shen ini. Dan memberinya pelajaran yang baik, untuk menghentikannya agar tidak berlebihan. Memalukan. Seng Yue awalnya tidak memiliki temperamen yang baik. Tetapi mendengar penjelasannya, dia langsung menjadi sangat marah. Apa yang ada di otakmu? Mungkinkah Anda tidak tahu bahwa lelaki tua ini secara pribadi mengawal Keyer untuk berpartisipasi dalam seleksi perburuan setan? Jika dia tidak mendapatkan persetujuan lelaki tua ini, dan jika bukan karena rencananya yang cerdik, sejauh menyebabkan perselisihan antara dua kuil agung kita, dia tidak akan bisa berada di sisinya hari ini. Izinkan saya memberitahu Anda, pentingnya Long Hao Shen bagi kuil ksatria sebanding dengan pentingnya Keyer ke kuil assassin kami. Dan barusan, anak ini memberitahuku bahwa dia adalah putra Long Xingyu. Anda harus tahu siapa Long Xingyu. Lingxin selalu memperlakukan Long Xingyu itu sebagai idolanya. Petik 2. Apa gunanya kalian berdua? Beruntung tidak ada kecelakaan yang terjadi kali ini. Jika sesuatu terjadi, Anda tidak hanya akan menyesalinya sepanjang hidup Anda, tetapi juga akan memulai badai di seluruh aliansi. Petik 2. Mendengar kata-kata Seng Yue, dia hanya bisa menatap kosong. Tapi dia berbagi tempat tidur dengan Keyer. Dan dia sangat muda. Petik 2. Seng Yue berkata dengan dingin. Bagaimana dengan berbagi ranjang bersama? Bukankah ini masalah yang pasti akan terjadi cepat atau lambat? Dan apakah Anda telah menunggu hari pernikahan untuk tidur bersama dengan bajingan ini? Di seluruh aliansi, kecuali dari Long Hao Shen, siapa yang memiliki kualifikasi untuk bersama Keyer keluarga saya? Lebih penting lagi, Keyer telah menerimanya. Apakah Anda tidak tahu tentang temperamen Keyer? Baik itu Anda atau saya, kita semua telah dikucilkan dari hatinya. Untuk Long Hao Shen berhasil mendapatkan tempat di dalamnya, dia sudah melampaui semua harapan. Sekarang setelah aku mengalihkan pandangan dari Keyer hanya selama 2 hari, kalian berdua hampir menyebabkan masalah besar. Petik 2. Lan Yanyu terdengar sedih. Kakek, saya seorang ibu. Jangan bilang padaku bahwa meskipun sebagai ibunya, aku seharusnya tidak melakukan apapun ketika melihat putri kecilku begitu dekat dengan laki-laki. Mulai dari usia 3 tahun, saya tidak memiliki kesempatan untuk merawat Keyer, putri tunggal saya, dan bahkan diperlakukan sebagai orang asing. Petik 2. Penampilan Seng Yue berangsur-angsur menjadi lebih lembut, dan sambil menghela nafas, dia menyatakan, setiap keuntungan datang dengan kerugian. Bagaimanapun, karena masalah ini tidak berakhir begitu buruk, mari kita kesampingkan. Jaga baik-baik Lingxin. Petik 2. Karena itu, pahlawan dari langkah ke-9 ini berbalik dan pergi. Setelah dia meninggalkan pandangan Lan Yanyu, ekspresi tak berdaya, penuh kesengsaraan, muncul pada lelaki tua yang maha kuasa ini. Bagaimanapun, dia adalah cicit perempuannya. Tapi dia tidak punya pilihan. Di belakang tempat tinggal, saat ini, langit sudah hitam. Fajar belum datang. Kembali ke rumah sementara mereka. Long Hao Shen tidak dapat mengatakan apa-apa. Segera tertidur lelap dalam pelukan Keyer. Semua yang awalnya ingin ditanyakan Keyer tetap tidak terjawab.
Jika seseorang meminta Long Hao Shen untuk umpan baliknya pada pertempuran sebelumnya, dia akan memiliki satu balasan. Dibentuk dengan beberapa kata. Sangat bagus sehingga saya berhasil kembali hidup-hidup. Kam tentara iblis. Berbeda dari sistem manusia. Iblis dikumpulkan dengan saudara mereka yang memiliki level yang sama. Sistem peringkat kekuatan yang jelas. Namun aspek pengawasannya sama sekali tidak diurus dengan cermat. Ratusan ribu tentara dipersatukan kembali di daerah datar. Karena sebagian besar iblis tidak melakukan sesuatu yang produktif untuk meningkatkan gaya hidup mereka. Hanya pembangkit tenaga iblis langkah keempat atau di atasnya yang memiliki kualifikasi untuk memiliki rumah. Meski begitu, sebagian besar tempat tinggal mereka tampak sangat kumuh. 6.000 tahun yang lalu, 72 dewa iblis tiba-tiba muncul. Menginfeksi banyak orang di benua itu dan menyebabkan perang invasi. Klan yang disebut semuanya memiliki posisi yang sama. Mengadopsi gagasan umum untuk membantai dan menjarah jalan mereka sambil mengabaikan akibatnya. Seiring dengan perang yang berlangsung lebih dari 1 milenium ini, aliansi kuil yang didirikan oleh umat manusia secara bertahap mendapatkan pijakan. Mengandalkan layar pelindung alami untuk berfungsi sebagai saingan iblis. Pada saat itu, iblis datang untuk menemukan masalah utama mereka. Di antara iblis, semakin tinggi level mereka, semakin lambat kecepatan reproduksi mereka. Faktanya, iblis peringkat rendah seperti iblis berbilah ganda berkembang biak dengan kecepatan luar biasa, hampir mirip dengan manusia. Dan iblis berbilah ganda ini membutuhkan paling banyak 3 tahun untuk tumbuh menjadi dewasa. Setan telah membantai terlalu banyak manusia. Dan selain manusia, ada juga beberapa spesies lain yang hampir punah di Seng Modalu. Dalam keadaan seperti itu, setelah posisi mereka di benua stabil, para iblis menjadi bingung ketika mereka menemukan bahwa sumber makanan mereka tidak akan bertahan lama. Dalam keadaan tidak berdaya, setan hanya bisa mengumpulkan manusia yang masih hidup bersama-sama, memerintahkan mereka untuk menanam bahan makanan, menggembalakan ternak. Untuk bertahan hidup, ras apapun harus terlebih dahulu mengisi perut mereka. Jika tidak, mereka ditakdirkan untuk dikutuk. Tetapi meskipun wilayah iblis sangat besar, mereka pada akhirnya membunuh terlalu banyak manusia. Sebagian besar dari mereka melarikan diri ke aliansi. Manusia yang berhasil mereka temukan terlalu sedikit. Jadi mereka tidak punya solusi lain selain meninggalkan bidang perkembangan mereka yang lain, sehingga dapat berkonsentrasi pada makanan. Sekarang, posisi yang dipegang manusia dibandingkan dengan iblis benar-benar berbeda dari masa lalu. Sejauh mereka sekarang bahkan lebih penting daripada bagian kelas bawah dari ras mereka sendiri. Itu pergi sejauh mereka mendapatkan kualifikasi untuk memerintahkan iblis peringkat menengah ke bawah, untuk membantu mereka dalam produksi bahan baku. Kemudian, iblis memasuki keadaan perang tanpa henti melawan Temple Alliance, dengan 2 tujuan utama. Yang pertama adalah menjarah manusia sejauh mungkin, dan yang lainnya adalah mengurangi populasi mereka sendiri. Tetapi selama 6.000 tahun terakhir, manusia telah mendapatkan pijakan yang kokoh dengan sempurna. Dan meskipun mereka tampak agak dirugikan melawan 72 dewa iblis, mereka mengandalkan keunggulan mereka di medan. Dan pada pengetahuan superior mereka dalam pembuatan senjata yang tangguh, menahan satu serangan iblis demi satu. Iblis membenci senjata pertahanan tipe meriam magis yang membuat mereka tidak memiliki cara untuk melawan. Sedangkan bagi mereka, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan senjata semacam ini. Jika bukan karena kekuatan militer yang tangguh dari 72 dewa iblis. Meskipun demikian, sampai saat terakhir, iblis selalu berada di atas angin. Manusia tidak berani melancarkan serangan ke timur, mencoba memulihkan wilayah yang hilang. Jika mereka kehilangan perlindungan alami mereka, manusia tidak akan menjadi tandingan iblis. Inti dari pasukan utama iblis adalah 3 kam besar, masing-masing setinggi 10 meter, memiliki diameter setidaknya 30 meter. Di antara iblis, hanya kediaman dewa iblis yang bisa dianggap mewah. Pada saat ini, atmosfer di tenda besar di tengah sangat berat. The Blazing Lion Alocer duduk di kursi tengah, dan di kedua sisinya adalah Demonic Winged Mad Bull Zagan dan Evil Demon Reader Seer.
Meskipun ketiga dewa iblis ini memiliki peringkat di atas peringkat ke-50, mereka masih memegang posisi penting dalam iblis. Hanya saja, mereka sekarang memiliki wajah yang sangat serius, terlihat penuh kecemasan. Si banteng gila bersayap iblis Zagan dengan ganas menggedor meja besi, mengeluarkan suara ledakan keras. Pada saat itu, kami benar-benar bodoh. Kita seharusnya menangkapnya dan membawanya kembali bersama kita. Jika kita mengirimnya ke tempat yang mulia, bukankah semuanya akan beres? Petik 2. Tangkap dia. Apakah Anda akan melakukannya sendiri atau Anda ingin saya melakukannya? Atau singa iblis? Penunggang iblis-iblis berwajah tampan sir mendengus dingin. Mendengarnya, Zagan yang tampak kurang ajar terdiam. Ketakutan melintas di matanya. Alocer melambaikan tangannya, berkata, "Oke, oke. Apa gunanya mengatakan ini? Berita ini terlalu mencengangkan. Jika orang itu benar-benar datang ke dunia ini, bahkan jika dia tidak pernah memulihkan kekuatan aslinya, kita tidak boleh bertindak gegabah terhadapnya. Tapi saya sangat berharap kami salah melihat. Lagi pula, yang itu seharusnya tidak dapat melintasi dimensi." Pada titik ini, jenis ketakutan yang sama muncul di matanya. Zagan tersentak bereaksi. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Singa iblis yang berkobar tiba-tiba berdiri. Tidak akan ada hasil jika kita terus melakukan diskusi yang tidak membuahkan hasil. Ayo lakukan seperti ini. Kalian berdua harus tinggal di sini untuk memimpin pasukan dan terus melancarkan serangan. Mengirim pasukan di bawah langkah ketiga. Tapi jangan melancarkan serangan penting. Dan ingatlah untuk memperkuat pertahanan barak kita. Aku akan segera kembali ke Yang Mulia Kaisar Iblis agar dia membuat keputusan. Petik 2. Evil Demon Reader Sir mengangguk dan berkata, "Ya, kurasa ini satu-satunya cara." Sesaat kemudian, suara gemuruh meledak dari barak iblis, dan bola merah maju, menuju ke timur. Pagi, terlepas dari kejadian sehari sebelumnya, anggota pasukan pemburu iblis pertama tidak tidur hanya karena alasan ini. Pada tingkat pelatihan mereka, istirahat adalah tentang bermeditasi dengan perhatian penuh dan hanya memiliki 1 atau 2 jam tidur. Jika mereka tidak mengalami cedera, ini akan cukup bagi mereka untuk pulih. Saat ini semua orang bangun dan menuju ke kamar mandi berturut-turut. Orang yang memberi Long Haoshan perintah militer sehari sebelumnya datang. Hanya saja, kali ini bukan tentang memberi perintah, tapi membawakan mereka sarapan. Ai. Apakah perlakuan militer begitu baik? Mereka bahkan mengirim sarapan kami ke kamar kami sendiri. Lin Xin berkomentar dengan rasa ingin tahu. Prajurit yang membawa makanan mereka tersenyum sambil meletakkan piringnya. Mengingat kinerja luar biasa yang Anda tunjukkan kemarin di medan perang, para petinggi memutuskan untuk memberikan makanan kepada semua orang sesuai dengan dasar pendeta. Karena itu, dia berbalik dan pergi. Panggilan berbeda dalam Temple Alliance juga memakan berbagai jenis makanan. Ini bukan tentang diskriminasi. Tetapi poin utama dari perbedaan ini berasal dari fakta bahwa rakyat mereka memiliki jenis konstitusi yang berbeda. Misalnya, prajurit dan pembunuh tidak bisa makan jenis makanan yang sama persis. Prajurit membutuhkan kekuatan dan daya tahan sementara pembunuh tidak bisa mengambil terlalu banyak lemak, sehingga menghindari makanan bertepung. Dan kemudian, penyihir dan summoner makan makanan yang lebih kaya, karena mereka mengkonsumsi kekuatan mental dalam jumlah besar, dan memiliki kebutuhan nutrisi yang lebih dari yang lain. Adapun para pendeta, mereka makan jenis makanan terbaik, karena secara umum, kondisi tubuh mereka tampaknya paling lemah. Secara alami, ada pengecualian untuk semuanya. Misalnya, situasi yang sedang terjadi saat ini bisa disebut pengecualian. Tapi tentu saja, tidak ada yang akan mengeluh tentang makanan enak untuk dimakan. Usai mandi, mereka langsung duduk dan makan bersama dengan sepenuh hati. Bab 187. Naikkan bunga menjadi pohon I. Sarapan yang disajikan kepada mereka dalam kotak-kotak kecil bukanlah makanan lezat yang luar biasa, tapi sangat kaya. Termasuk 2 telur dari binatang ajaib peringkat rendah yang dibagi di antara semua orang. Ada juga beberapa roti yang mengepul dan harum. Itu datang bersama dengan sup daging, sayuran hijau, dan bahkan buah-buahan.
Pada malam terakhir, konsumsi mereka benar-benar luar biasa. Dan mereka masih remaja. Dalam waktu yang sangat singkat, mereka telah menghabiskan semua makanan dengan sempurna. Kecuali dari Keir dan Chen Yinger yang makan lebih sedikit dari yang lain. Porsi yang dimakan oleh para pemuda ini benar-benar melebihi yang diambil oleh prajurit dewasa. Si Masian yang botak menepuk wajahnya sendiri. Aku benar-benar bertanya-tanya kapan aku bisa pergi ke medan perang sekali lagi. Saya tidak sepenuhnya puas dari pertempuran kemarin. Petik 2. Long Hao Shen menyatakan. Itu benar. Saya harus menyerahkan poin kontribusi kepada semua orang. Petik 2. Poin kontribusi. Kapten. Apakah Anda pergi ke medan perang sekali lagi kemarin? Tanya Lin Xin. Penuh rasa ingin tahu. Sehari sebelumnya. Sudah larut malam ketika dia kembali. Jadi, Long Hao Shen menyuruh semua orang kembali untuk beristirahat dulu. Dan tidak memberi tahu mereka tentang apa yang dia alami. Long Hao Shen memandang Keir yang berdiri di sampingnya. Itu benar. Kemarin, ketika saya dipanggil oleh kepala militer kami, ternyata dia ingin saya mengikutinya ke medan perang. Petik 2. Mendengar ini, Keir dengan jelas mengerutkan alisnya. Long Hao Shen tidak menyembunyikan apapun dari Keir, karena dia tidak ingin berbohong padanya. Bahkan jika itu adalah kebohongan putih. Tapi cerita yang diceritakan dari sudut pandang lain akan menyebabkan pihak lain memiliki reaksi yang sama sekali berbeda. Ketua Jenderal kami sebenarnya adalah ayah Keir. Kemarin, setelah dia melihatku berbagi ranjang dengan Keir, ibu mertua seharusnya mengatakannya pada Ketua Jenderal. Itulah alasan mengapa saya dipanggil di malam hari. Petik 2. Dan untukmu. Mereka, Keir meraih tangan Long Hao Shen. Jelas menjadi gugup. Long Hao Shen tersenyum. Apakah saya terlihat seperti sesuatu yang buruk terjadi pada saya? Dengarkan keseluruhan cerita. Petik 2. Pada awalnya, Paman Seng benar-benar belak-belakan dan memusuhi saya. Membuat saya mengikutinya untuk memimpin resimen Ksatria Malaikat Cemerlang ke medan perang. Tetapi selama pertempuran, Paman Seng mengenali teknik yang saya gunakan. Karena dia dulu adalah teman baik ayah saya. Lalu, saya bertarung bersama Paman Seng. Dan belajar banyak hal. Paman Seng bahkan memberiku buku teknik khusus sebagai hadiah. Petik 2. Yang lainnya jelas tampak penuh keraguan. Rangkaian peristiwa ini tampak terlalu sederhana. Keir mengangkat kepalanya. Itu saja. Long Hao Shen terus berbicara. Kemudian, ketika kami menghadapi musuh yang kuat, Paman Seng harus menggunakan kompor spiritual kembali ke masa kecil untuk melindungi saya. Meskipun kami kembali dengan selamat, dia sekarang dalam kondisi tidak sadar. Petik 2. Saat dia berkata demikian, Long Hao Shen selalu melihat perubahan di wajah Keir. Tetapi dia merasa sedih, karena Keir tidak bereaksi apa-apa. Bahkan ketika mendengar bahwa Seng Lingxin koma. Di medan perang, saya menghabisi beberapa iblis. Jadi beberapa poin kontribusi harus diperoleh. Mari kita bagikan di antara kita sendiri. Di depan semua orang, Long Hao Shen tidak mengatakan apa-apa lagi tentang Seng Lingxin. Dia tahu bahwa dendam Kai akan sulit untuk dihilangkan. Dan dia tidak bisa bertindak terlalu tergesa-gesa. Apalagi fakta bahwa itu adalah masalah pribadinya. Wang Yuan berkata dengan nada tidak yakin. Tidak perlu itu. Anda bertempur mempertaruhkan nyawa Anda sendiri untuk ini. Ini tidak seperti kita membunuh mereka bersama dengan semua orang. Petik 2. Long Hao Shen tertawa lembut. Menyatakan, tim kita ini dalam kondisi tidak terpoles. Dan membagi poin kontribusi secara merata adalah sesuatu yang saya usulkan. Bagaimana saya tidak bisa bertindak sebagai contoh? Jika bukan karena Pil Lin Xin, mungkin saya tidak akan bisa hidup kembali. Saya pikir untuk melewati ujian ini dan menjadi tim yang nyata, saling pengertian kita selama pertempuran akan diakui penting. Tetapi untuk membina persahabatan di antara kita sendiri akan sama pentingnya. Kami adalah sahabat, identik dengan saudara laki-laki dan perempuan. Dan meskipun poin kontribusi bagus, mereka hanya akan memiliki pengaruh terbesar bila digunakan pada bidang yang paling penting. Bukankah yang terbaik adalah jika kita bertuju bertindak secara keseluruhan, menikmati manfaat dari poin kontribusi ini bersama-sama? Saat dia berkata demikian,
dia mengambil perangkat pengujian kontribusi, meletakkannya di permata poin kontribusinya sendiri. Pada saat Long Hao Shen berbagi poin kontribusi dengan semua orang, yang lain agak tercengang, karena jumlahnya terlalu banyak. Pada saat ketujuh dari mereka bertarung bersama, semua orang baru saja memperoleh lebih dari 20 poin kontribusi. Dan kali ini, Long Hao Shen membawa lebih dari 50 poin kontribusi, dibagi dengan semua orang di grup. Pada akhirnya, setiap orang memiliki total 73 poin kontribusi. Melihat wajah heran orang lain, Long Hao Shen terkekeh. Saya telah menghabisi mereka di belakang Paman Seng, membunuh beberapa lusin iblis berbilah ganda hijau tua untuk mendapatkan begitu banyak poin. Dari perkiraan saya, kami sekarang adalah tim dengan poin kontribusi terbanyak. Kalian tidak melihat betapa kuatnya kompor spiritual Paman Seng untuk kembali ke masa kecil. Itu langsung membunuh beberapa ratus pembangkit tenaga iblis dari langkah kelima dan keenam. Petik 2. Chen Yinger tertawa gembira. Ini sangat bagus. Pada cahaya pertama, kami mendapatkan kejutan bagus yang jatuh entah dari mana. Saya sekarang dalam suasana hati yang sangat baik. Dan saya bahkan harus makan dengan enak. Kapten, senang sekali saya bisa mengikutimu. Petik 2. Sima Xian tertawa terbahak-bahak. Menyatakan, Yinger benar. Hao Shen. Awalnya, saya hanya yakin tentang kekuatan Anda. Tetapi sekarang, saya hanya dapat melihat bahwa Anda diberkahi dengan kualitas lain. Anda benar-benar pantas menjadi kapten regu kami. Sepertinya tidak akan ada kesempatan bagi kita untuk meninggalkan kota untuk saat ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Petik 2. Long Hao Shen menjawab. Setiap orang harus mengembangkan energi spiritual mereka untuk saat ini. Saya akan membantu semua orang mengukur jumlah energi spiritual internal dan eksternal mereka untuk saat ini. Petik 2. Memantau energi spiritual internal dan eksternal setiap orang adalah sesuatu yang perlu. Gao Yingji memberitahu Long Hao Shen bahwa semakin tinggi peringkat kultivasi, semakin besar kebutuhan untuk memeriksanya. Dan itu akan menjadi kebiasaan yang baik untuk masa depan. Metode ini akan sangat membantu tim. Misalnya, jika seorang anggota hampir mencapai terobosan, tim dapat membelikannya pil yang sesuai untuk menghemat banyak waktu sekaligus meningkatkan kekuatan tim. Dengan cepat, hasil pengujian keluar. Di antara mereka, yang memiliki energi spiritual eksternal tertinggi adalah Wang Yuan, mencapai 524. Bahkan sebagai prajurit langkah kelima, ini adalah skor yang sangat menakutkan. Yang kedua adalah Keir dengan skor 446. Diikuti Long Hao Shen yang memiliki skor energi spiritual eksternal 396. Skor Sima Xian adalah 362 dan skor Han Yu adalah 265. Adapun dua pengguna sihir, energi spiritual eksternal mereka tidak banyak, bahkan tidak mencapai 100. Dalam hal energi spiritual internal, Keir adalah yang pertama secara mengesankan. Energi spiritual internalnya mencapai 2590, yang sudah berada pada standar peringkat ketiga dari langkah kelima. Lebih lanjut menambahkan statusnya sebagai putri suci samsara, dan bahkan tanpa memperhitungkan fakta bahwa dia memiliki kompor spiritual tertinggi dari samsara, dia masih bisa dianggap sebagai yang terkuat di tim. Dalam hal energi spiritual internal, yang kedua adalah Lin Xin, memiliki energi spiritual internal 2385, diikuti oleh Han Yu yang energi spiritual internalnya mencapai 2270. Wang Yuan memiliki skor 2160. Dan yang kelima adalah Long Hao Shen, dengan skor 2095. Meskipun dalam praktiknya, kekuatan bertarungnya berada di urutan kedua setelah Keir. Setelah semua, dia selesai sebagai juara kompetisi perburuan iblis. Kecepatan pelatihan energi spiritual internalnya cukup untuk mencengangkan siapapun. Bagaimanapun, setelah langkah kelima, perkembangan energi spiritual jelas akan menjadi lebih lambat. Yang keenam adalah Sima Xian, dengan skor 1920. Dan Chen Yinger berada di posisi terbawah total, dengan skor 1850. Dua yang terakhir telah menggunakan pil kondensasi spiritual, membuat perkembangan mereka sangat berbeda.
Melihat skor rekan mereka dan skor mereka, semua orang mengambil tindakan yang sama tanpa konsultasi. Menatap Keyer. Mereka berharap bahwa energi spiritual internal Keyer akan menjadi yang pertama di antara semua orang. Tetapi energi spiritual eksternalnya sebenarnya bahkan di atas 400, yang lebih tinggi dari Simasian sebelum menggunakan Matnis, dan bahkan Long Hao Shen. Kekuatan macam apa ini? Dan lebih jauh lagi, Keyer kemungkinan besar juga yang termuda dari grup mereka. Setelah merekam energi spiritual setiap orang secara rinci, Long Hao Shen menyatakan, "Oke semuanya, mari kita mulai berlatih. Tapi jangan mengkonsumsi terlalu banyak energi spiritual, karena kita harus siap untuk dikirim berperang kapan saja." Petik 2. Lin Xin baru saja mendapatkan mayat dari iblis berbilah ganda hijau tua dan iblis terbang beta, dan kebetulan menggunakannya untuk membuat pil. Di medan perang, kecepatan konsumsi pil secepat yang bisa dibayangkan. Dan ini adalah sesuatu yang bagus untuk meningkatkan kekuatan bertahan hidup mereka. Meskipun dia tidak bisa menyerang, kontribusinya dan pentingnya bagi pasukan tidak lebih rendah dari anggota lainnya. Bakat alami terbesarnya keluar yang terbaik dalam bentuk ini. Sebagian besar anggota regu memilih untuk menumbuhkan energi spiritual mereka, terutama untuk Simasian dan Chen Yinger yang belum mencairkan energi spiritual mereka, dan perlu berlatih di bidang ini. Long Hao Shen menarik Keyer kembali ke tempat tidur mereka sendiri. Kemudian, dia bertanya dengan suara rendah, "Keyer, apakah kamu tidak akan mengunjungi Paman Seng?" Keyer terdiam. Tapi seperti sebelumnya, dia hanya menggelengkan kepalanya. "Aku tahu tentang kompor spiritual untuk kembali ke masa kecil. Dia akan baik-baik saja. Aku akan berkultivasi dulu." Saat dia berkata demikian, dia segera naik ke sisi tempat tidur, duduk di atasnya dan mulai berkultivasi. Melihatnya dengan lembut, Long Hao Shen duduk di sisi yang berlawanan. Tetapi dia tidak berkultivasi, malah mengeluarkan buku naikkan bunga ke pohon yang diberikan kepadanya oleh Seng Lingxin dan membacanya dengan sungguh-sungguh. Buku teknis Rice Flowers into Trees ini berbentuk tipis, hanya terdiri dari 7 atau 8 halaman. Long Hao Shen dengan hati-hati membacanya, dan dengan cepat, ledakan keheranan muncul di wajah tampannya. Kemampuan teknis naikkan bunga menjadi pohon cukup aneh. Itu disebut teknik, tetapi tampaknya lebih dekat dengan metode penggunaan energi spiritual. Itu tidak memiliki penggunaan ofensif atau defensif, tetapi tampak sangat praktis. Apa yang disebut teknik naikkan bunga ke pohon sebenarnya adalah metode khusus untuk menyimpan energi dalam tubuh seseorang. Setelah menggunakan kemampuan ini, seseorang dapat menyimpan dalam tubuhnya kemampuan apapun yang dikuasainya, seperti storing power bekerja. Dan setelah menyimpannya, seseorang dapat langsung melepaskannya kapan saja. Tetapi selama waktu penyimpanan, pengguna harus dalam keadaan setengah meditasi, dan tubuhnya tidak bisa bergerak, apalagi bertarung. Setelah menyelesaikan penyimpanan ini, kemampuan yang tersimpan harus dilepaskan dalam waktu 1 jam atau energi spiritual yang tersimpan akan tersebar dengan sendirinya. Setelah penggunaan Rice Flowers into Trees, teknik yang disimpan tidak akan terus menggunakan energi spiritual dan juga tidak akan mempengaruhi pemulihannya. Memiliki Rice Flowers into Trees dapat dianggap sebagai kemungkinan untuk melepaskan kemampuan terkuat seseorang dengan biaya gratis dan kapan saja. Namun, naikkan bunga menjadi pohon memiliki keterbatasan. Pertama, itu hanya cocok untuk prajurit, pembunuh dan ksatria. Itu tidak berguna untuk penyihir, pendeta dan pemanggil. Juga, naikkan bunga menjadi pohon adalah yang paling cocok untuk digunakan dalam kombinasi dengan kemampuan yang membuat energi spiritual seseorang meletus, dan tidak cocok untuk kemampuan tipe teknis. Misalnya, Long Hao Shen's Condemning Revolving Sword tidak dapat digunakan dalam kombinasi dengan Rice Flowers into Trees, karena menggunakan energi spiritual dan aspek teknis secara bersamaan. Tapi kemampuan seperti pedang suci sangat cocok untuk ini. Setelah dia membaca seluruh buku kemampuan, Long Hao Shen merenung secara mendalam untuk beberapa waktu, memikirkan banyak kemungkinan penggunaannya. Jika digunakan dengan baik, Rice Flowers into Trees bisa diubah menjadi kemampuan menyelamatkan nyawa. Itu benar-benar kemampuan kelas 1. Selain itu,
Itu adalah teknik yang dibuat sendiri yang penciptanya tidak lain adalah pahlawan dari langkah ke-9 Seng Yue. Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel Kice de Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap! Bab 188. Menanam bunga menjadi pohon. 2. Tempat tinggal sangat sunyi. Hanya ada suara semburan api sesekali dan beberapa jenis suara pelan lainnya, yang berasal dari pil buatan Lin Xin. Yang lainnya semua tenggelam dalam keadaan meditasi yang tenang. Di kota eksorsis ini, pasukan iblis bisa muncul kapan saja. Jadi semua orang mengerti pentingnya meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Tekanan dalam hal ini kekuatan. Membangkitkan kemampuan tersembunyi seseorang. Tepat di bawah tekanan semacam inilah seluruh pasukan pemburu iblis pertama perlahan-lahan berkembang. Tapi apa yang Long Hao Shen tidak harapkan adalah bahwa efek samping spiritual bursting pill hanya akan bertahan 6 jam lagi. Perasaan lemah berangsur-angsur menghilang. Tetapi tidak memakan waktu 12 jam seperti yang dikatakan Lin Xin. Ini pasti ada hubungannya dengan fisik khususnya. Momen latihan kultivasi tenang ini berlangsung terus-menerus hingga sore hari. Setelah makan makanan kaya yang serupa, dan setelah semua orang kembali berkultivasi selama kurang dari 1 jam, pintu diketuk. Dan segera, suara yang terkait dengan perintah militer yang melekat pada pasukan eksorsis Mountain Pass berdering. Sesaat kemudian, Long Hao Shen memimpin rekan-rekannya dari pasukan pemburu setan pertama dan kebetulan melihat 9 pasukan pemburu setan yang baru dibentuk. Apa yang mereka rencanakan dengan memanggil semua pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk ini di tempat yang sama? Long Hao Shen bukan satu-satunya yang dipenuhi dengan ketidaktahuan. Tetapi semua 60 pembangkit tenaga muda dari 6 kuil besar memiliki pemikiran yang sama. Lagi pula, belum lebih dari sehari setelah mereka bergabung ke dalam batalion infanteri. Mungkinkah sudah ada perubahan? Pada kenyataannya, memang ada perubahan. Dan perubahan ini terjadi karena 2 fakta. Pertama-tama berkenaan dengan penampilan mereka selama pertempuran hari sebelumnya. Pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk ini belum pernah melangkah ke jalan gunung eksorsis sebelumnya. Dan kali ini mereka adalah pemula yang lengkap. Dengan demikian, Panglima tertinggi Seng Lingxin tidak memiliki gagasan yang bagus tentang bagaimana cara yang paling tepat untuk menugaskan mereka. Akibatnya, diputuskan bahwa mereka akan berlatih dan berlatih di posisi paling keras prajurit infanteri untuk memoles diri. Tapi hasilnya di luar ekspektasi eksorsis Mountain Pass. Pada hari sebelumnya, ketika 10 pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk dikerahkan untuk pertahanan kota, mereka mengungkapkan kekuatan bertarung yang jauh melampaui perkiraan sebelumnya dari Panglima tertinggi. Kerugian batalion infanteri ini berada di bawah A5 dibandingkan dengan waktu normal meskipun setiap batalion hanya memiliki 6 orang lagi. Tidak heran jika Panglima tertinggi sangat terkejut dengan hasil ini. Anggota Demon Hun Squad yang baru dibentuk ini adalah yang terkuat dalam 100 tahun terakhir. Mengesampingkan semua orang, jika itu di masa lalu, Yang Wenzhou, Long Hao Shen, Chaier, Duan Yi dan Huang Yi semuanya dapat dianggap memiliki kekuatan sebagai juara absolut kompetisi. Dan kali ini, kuil ksatria telah menghasilkan 5 ksatria dari langkah kelima. Dan alasan lainnya adalah Long Hao Shen. Meskipun situasi sebenarnya yang berkaitan dengan Seng Lingxin harus disembunyikan, kinerja Long Hao Shen di medan perang telah dilihat oleh seluruh resimen Brilliant Angel Knight serta Assassins of the Dark Knight. Dan sekarang kepala resimen Brilliant Malaikat Ksatria untuk sementara menggantikan Seng Lingxin dalam memimpin urusan militer sebagai Jenderal Jalan Gunung Eksorsis. Dia ingin Long Hao Shen atau paling banter seluruh tim Long Hao Shen dipindahkan ke sisi Brilliant Angel Knight. Resimen. Malam sebelumnya. Jika bukan karena mata kebenaran Hao Yue, bahkan mungkin tidak setengah dari resimen Ksatria Malaikat Brilliant bisa kembali. Di ketentaraan, bukan kekuatan individu seseorang yang paling diperhatikan, tapi kemampuan seseorang untuk memberikan bantuan kepada seluruh pasukan. Bahkan jika seseorang membunuh banyak musuh sendirian, jika semua temannya mati pada akhirnya, dia tidak akan dianggap sebagai prajurit yang luar biasa. Tadi malam, Seng Lingxin menggunakan kompor spiritual untuk kembali ke masa kanak-kanak untuk digunakan dengan resolusi mati.
memusnahkan sejumlah besar musuh sebelum dibawa pergi oleh Long Hao Shen, yang menyelamatkan nyawa Seng Lingxin dari murka tiga dewa iblis besar. Saat itu, semuanya terjadi terlalu cepat. Setelah kembali, perwira tinggi tidak banyak bicara karena kehadiran Seng Yue. Tetapi setelah itu, mereka berdiskusi di antara mereka sendiri dan memutuskan bahwa Long Hao Shen dapat dikatakan telah memberikan dua pahala besar. Long Hao Shen adalah juara kompetisi individu untuk membentuk pasukan pemburu setan. Jadi dia secara alami dapat dianggap sebagai perwakilan dari pasukan pemburu setan yang dibentuk tahun ini. Penampilannya yang luar biasa membuat mereka semakin mementingkan semua pasukan pemburu setan. Memiliki elit ini untuk tinggal di batalion infanteri hanyalah pemborosan bakat. Jadi, perubahan dikeluarkan. Itu untuk memberi mereka misi baru. Sebagai kapten dari satu Demon Hun Squad, segera setelah Long Hao Shen tiba, yang lain terlihat secara alami jatuh padanya. Begitu Yang Wenzhao melihat Chen Yinger di sisinya, Chen Yinger menarik dirinya ke arah lengan Wang Yuan tanpa meliriknya sedikit pun. Halo kakak Yang. Long Hao Shen berinisiatif untuk memberi hormat kepada Yang Wenzhao. Meskipun keduanya memiliki hubungan saingan yang sengit, persaingan di antara dua kuil ksatria yang paling berbakat ini bisa disebut persaingan positif. Yang Wenzhao mengungkapkan senyuman tipis dan bertanya, "Adik laki-laki Long, bagaimana hasil panenmu kemarin?" Tentu, dia bertanya tentang poin kontribusi. Sambil tertawa, Long Hao Shen menjawab, "Cukup bagus." Karena itu, dia memberi hormat kepada kapten dari pasukan pemburu iblis lainnya. Di antara pasukan pemburu setan yang baru dibentuk, orang-orang yang memenuhi syarat untuk memperebutkan posisi pertama dari kontes tim bersamanya hanya regu kedua, ketiga dan keempat. 6 pasukan pemburu iblis lainnya juga luar biasa. Tetapi ada celah lebar antara mereka dan 4 yang terakhir. Perilaku tinggi Duan Yi bisa disebut serius. Tidak mengatakan apa-apa lagi setelah memberi hormat kembali pada Long Hao Shen. Kapten dari Demon Hun Squad keempat adalah pendeta dari anak tangga kelima. Dia tidak akrab dengan Hao Shen, tapi Li Xin. Dia segera datang ke sisi Long Hao Shen, mengobrol dengannya tentang jalannya pertempuran kemarin. Jelas bahwa dalam pertempuran hari sebelumnya, pasukan Long Hao Shen bukanlah satu-satunya yang menunjukkan kinerja yang baik. Pasukan pemburu iblis kedua, ketiga dan keempat yang baru dibentuk juga menunjukkan kekuatan yang menakjubkan. Kekuatan membunuh mereka bahkan melebihi Long Hao Shen. Bagaimanapun, penyihir dan pemanggil dalam kelompok Long Hao Shen benar-benar tidak sesuai. Jadi sehubungan dengan kekuatan membunuh, mereka tidak mungkin menjadi yang terkuat di antara pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk. Pada saat ini, 10 pemimpin regu tiba bersama. Anggota Demon Hun Squad segera mulai tenang. Masing-masing kembali ke kelompoknya masing-masing. Orang yang mengikuti Long Hao Shen dalam pertempuran malam sebelumnya, yang dia tidak tahu namanya, melangkah maju di sisi Gao Yingji, tiba di depan 10 pasukan pemburu iblis. "Halo semuanya, saya Gu Jin, bawahan Jenderal Komandan Seng. Pertama-tama, untuk kinerja luar biasa semua orang dalam mempertahankan kota kemarin, Exorcist Mountain Pass ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda. Para perwira dan prajurit dari Exorcist Mountain Pass akan selamanya mengingat semua yang Anda lakukan untuk kami." Petik 2. Mendengar kata-kata Jenderal Gu Jin ini, anak-anak muda itu mengungkapkan kegembiraan di wajah mereka. Bagi para elit muda di bawah usia 25 tahun ini, mendapatkan persetujuan dari militer adalah yang paling penting. Ini terkait langsung dengan penilaian kinerja mereka, serta hadiah akhir dari poin kontribusi yang akan didapat masing-masing tim pada akhirnya. Bagi Demon Hun Squads, poin kontribusi memang yang paling penting. Memiliki jumlah yang cukup berarti seseorang dapat mempelajari teknik rahasia yang lebih kuat atau menukarnya dengan peralatan yang luar biasa. Secara alami, itu juga berarti mereka akan dapat mengambil misi yang lebih sulit dan lebih baik, tanpa henti mengasah diri mereka sendiri. Gu Jin menyatakan, "Kami telah mempertanggungjawabkan kekuatan individu Anda yang luar biasa dan penampilan Anda yang luar biasa. Dan untuk alasan ini, Exorcist Mountain Pass memutuskan untuk mengeluarkan misi untuk Anda masing-masing." Saat dia berkata demikian, seorang tentara telah mengambil peta militer dari punggungnya.
Langit semakin redup dibandingkan malam sebelumnya. Serangan iblis hari ini telah sangat melemah. Pada dasarnya, tidak ada iblis tangguh lainnya yang dikirim untuk berpartisipasi dalam pelanggaran tersebut. Dan hanya umpan meriam yang bergegas maju. Meskipun mereka bisa menimbulkan beberapa kerusakan pada pegunungan pengusir setan, mereka jauh dari ancaman pada keadaan mereka saat ini. Di bawah penutup malam yang redup, gerbang benteng pertahanan Gunung Eksorsis telah sedikit terbuka, dan segera mengikuti. Satu demi satu siluet maju secara diam-diam, dengan gesit menyelinap pergi dan meninggalkan kota, tertutup oleh malam yang redup. Mereka tidak banyak. Semuanya. Mereka masih kurang dari 100. Kemudian, gerbang kota ditutup lagi. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Secara alami, ini adalah 10 pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk yang telah menerima misi yang datang dari Exorcist Mountain Pass. Para elit muda dari 6 kuil agung ini membentuk kelompok kecil ini. Dengan Long Hao Shen, kapten dari pasukan pemburu iblis pertama, sebagai pemimpin tim dan Yang Wenzhou serta Duan Yi sebagai subpemimpin. Mereka bertanggung jawab untuk memerintah yang lain. Misi saat ini sama sekali tidak rumit. Untuk menyerang pasokan tambahan iblis. Menurut pesan seorang pengintai, kelompok transportasi akan mengirim perbekalan ke pasukan iblis pada keesokan harinya, saat fajar. Misi mereka justru menyingkirkan perbekalan ini, menghancurkannya di tempat. Di luar Exorcist Mountain Pass, mengingat medan dan reliefnya, yang sebagian besar terdiri dari perbukitan, tidak sulit untuk menyembunyikan kelompok kecil 61 orang itu sama sekali. Dan justru karena kelegaan itu terbentuk secara berlebihan dari ruang terbuka, tidak mungkin bagi pasukan iblis untuk sepenuhnya memblokir jalan mundur mereka. Alhasil, kesulitan tugas ini sebenarnya tidak tinggi. Bagaimanapun, Kota Eksorsis jarang mengirim pasukan untuk menyerang tim logistik iblis. Dan oleh karena itu kali ini mereka seharusnya tidak siap. Memanfaatkan kegelapan malam, 61 orang maju tanpa suara. Di sisi kota Eksorsis. Mereka turun terus hingga mencapai dasarnya sebelum menuju ke utara. Menuju barak iblis yang bisa mereka lihat dari jauh. Semua orang berganti pakaian hitam. Dan dibalut dengan pakaian sederhana dari atas hingga bawah. Dan bahkan para penyihir tidak terlalu lambat, karena bantuan dari teknik apung. Summoner dan Priest juga mendapatkan bantuan dari para penyihir. Setelah hanya setengah jam, mereka sudah berada 10 km jauhnya dari pasukan iblis. Selama 5 km berikutnya, para pendeta tanpa henti menggunakan Eyes of Truth untuk mengamati sekeliling, untuk memastikan mereka tidak terlihat oleh setan di dekat. Para ksatria memanggil tunggangan mereka masing-masing. Dan pemanggil memanggil binatang ajaib dan kelompok 61 orang maju dengan kecepatan penuh. Menuju ke belakang barak iblis yang luas. Long Hao Shen dan skuad pemburu iblis pertamanya berada di puncak barisan depan. Long Hao Shen, Keyer, Chen Yiner dan Lin Xin semuanya duduk di punggung Hao Yue. Mereka berempat duduk di punggung Hao Yue. Lagi pula, tidak ada yang bisa dilakukan tentang fakta bahwa Chen Yiner adalah pemanggil yang tidak dapat diandalkan. Tidak memiliki cara untuk memanggil tunggangan yang cocok. Meskipun demikian, Hao Yue memiliki ketinggian 4 meter sehingga keempat orang itu tidak merasa sesak dalam situasi ini. Bab 189. Menanam bunga menjadi pohon 3. Lin Xin menggunakan float sepenuhnya. Mengurangi berat mereka berempat. Agar tidak terlalu merepotkan Hao Yue. Wang Yuan, Sima Xian dan Han Yu berjalan di belakang. Mengandalkan energi spiritual eksternal mereka untuk mempertahankan gerakan mereka. Membuatnya bahkan jika mereka harus berjalan sepanjang hari. Mereka tetap tidak memiliki masalah untuk mengikuti langkahnya. Belum lagi fakta Lin Xin sesekali mengarahkan float untuk mendukung mereka. Pasukan pemburu iblis lainnya memiliki metode masing-masing. Semua orang setidaknya pada langkah keempat dari kultivasi. Jadi kecepatan kemajuan mereka sama sekali tidak lebih lambat dari kavaleri ringan biasa. Yang Wenzhou memimpin pasukan pemburu iblis kedua di belakang kelompok. Dan semua orang dengan diam-diam terus berjalan ke depan. 2 jam kemudian, mereka berhenti di sebuah bukit. Yang terletak pada jarak 300 meter dari kamp iblis. Long Hao Shen sekarang berkumpul bersama dengan semua kapten di Manhun Squad.
membuka peta dan mengandalkan mata pengintai penyihir untuk menentukan posisi mereka. Benar. Ini tempatnya. Menurut kecerdasan kami, jalur ini adalah jalur yang pasti akan diambil oleh tim logistik iblis. Long Hao Shen menunjuk ke jalan tanah datar yang terletak di bagian bawah bukit, seperti yang dia katakan. Yang Wenzhao menjawab, Fajar akan datang dalam 1 jam saja. Saya yakin beberapa dari kita harus mencari jalan sementara yang lain tinggal di sana untuk beristirahat dan menyergap. Long Hao Shen menjawab, kelompok kami akan kalah dengan iblis yang dikirim. Apakah ada pemanggil dengan kemampuan memanggil makhluk ajaib terbang di antara kita? Petik 2. Mendengarnya, mata yang lain berbinar karena terkejut. Ini adalah pertama kalinya semua orang bekerja sama, dan untuk operasi militer khusus. Untuk alasan ini, berbicara tentang saling pengertian di antara mereka tidak mungkin dilakukan. Yang Wenzhao menepuk keningnya dan berkata, Liao Yu dari tim saya bisa melakukannya. Anda cukup memikirkannya. Aku bisa menyuruhnya mengintai sekeliling dengan binatang ajaib terbangnya dan para penyihir akan terus-menerus mengelilingi sekeliling dengan mata pengintai. Petik 2. Yang Wenzhao menjelaskan operasi itu kepada Liao Yu dengan beberapa kalimat. Dan sesaat kemudian, beberapa binatang ajaib yang terbang dengan tenang naik ke langit sebelum menghilang dalam sekejap. Duan Yi berkata, menurut intelijen kami, tim logistik ini akan berisi sekitar 3.000 iblis. Mayoritas absolut adalah iblis tingkat rendah. Ketika waktu pertempuran tiba, bagaimana kita harus menyerang? Petik 2. Long Hao Shen mengerutkan alisnya. Melihat orang lain. Menjawab, tolong sampaikan saran Anda. Semuanya. Jangan ragu untuk mengatakan apapun. Luxi berkata, saya pikir kita harus menyerang secara bersamaan. Pertama, para penyihir akan meluncurkan serangan mereka. Kemudian, para ksatria, prajurit, dan pemanggil akan menyerang bersama-sama. Dan para pembunuh akan bergabung untuk membidik pemimpin musuh. Dan kami, para pendeta, akan bertanggung jawab untuk mengelola situasi secara keseluruhan. Petik 2. Luxi ini adalah kapten dari pasukan pemburu iblis keempat, pemimpin, pendeta, dan hanya satu-satunya yang mencapai langkah kelima di pasukan Li Xin. Mendengar kata-katanya, Long Hao Shen dan Yang Wenzhao tanpa sadar mengerutkan alis mereka. Beberapa kapten Demon Hun Squad lainnya berpikir sendiri tetapi tidak mengambil inisiatif untuk menyuarakan pendapat mereka sendiri. Saya pikir melakukan itu tidak pantas. Long Hao Shen mulai berbicara. Mengapa? Luxi memandang Long Hao Shen. Agak terkejut. Berusia 24 tahun ini, dia berada di batas usia untuk berpartisipasi dalam kompetisi pasukan pemburu setan tahun ini. Dia bisa dianggap senior di antara semua orang di sini. Karena itu, dia masih sedikit ragu tentang kekuatan Long Hao Shen. Long Hao Shen ini muncul terlalu muda. Apalagi Luxi. Semua kapten Demon Hun Squad lainnya merasa sedikit tidak ingin dia bertindak sebagai kapten operasi ini. Long Hao Shen berkata, jika itu adalah pasukan yang beroperasi, tidak akan ada masalah dengan strategi pertempuranmu ini, Kapten Lu. Tapi kami bukan tentara. Dan masalah terbesar dalam kelompok kami adalah kami tidak cukup akrab satu sama lain. Dalam keadaan seperti itu, menghadapi lebih dari 1.000 musuh, mencapai tujuan yang ditetapkan akan menjadi sesuatu yang sulit dilakukan. Meskipun kita masih lebih dari 50 km jauhnya dari pasukan utama iblis, iblis memiliki angkatan udara. Setelah mengetahui bahwa tim logistik mereka mengalami penyergapan, angkatan udara mereka pasti akan segera melaporkannya. Dan selama mereka berhasil menghalangi kami untuk beberapa waktu, misi ini akan sangat sulit untuk kami selesaikan. Petik 2. Luxi mengerutkan alisnya. Lalu bagaimana menurutmu kita harus bertindak? Long Hao Chen memberikan jawabannya. Setiap pasukan pemburu iblis harus bertarung sendiri, menerobos pasukan musuh dari lokasi yang berbeda. Tim logistik mereka terikat untuk maju dalam formasi garis tunggal. Dan karena selama beberapa hari terakhir, khususnya dengan pertempuran kemarin, anggota pasukan pemburu iblis kami masing-masing seharusnya sudah akrab satu sama lain. Mereka setidaknya harus memiliki permulaan, koordinasi dan pemahaman diam-diam satu sama lain. Dengan melancarkan serangan mendadak dari berbagai posisi,
Kita tidak akan saling mengganggu dan harus bisa mengeluarkan yang terbaik dari kekuatan bertarung kita. Selama kami berhasil menghentikan pembentukan tim logistik, sebelum membakar persediaan mereka, kami pasti akan menyebabkan kerusakan besar pada sisi iblis dalam waktu yang sangat singkat. Luxi berkomentar dengan suara yang dalam. Tapi apakah kamu memikirkan tentang ini? Dengan cara ini, beberapa dari pasukan pemburu iblis kita mungkin akan menghadapi serangan dari pembangkit tenaga musuh dari semua sisi. Setiap Demon Hun Squad hanya terdiri dari 6 orang. Bagaimana jika seseorang menghadapi bahaya dalam keadaan seperti itu? Petik 2. Long Hao Shen tampaknya memiliki kartu di lengan bajunya. Menjawab, saya tidak mengecualikan kemungkinan mengalami keadaan seperti itu. Tetapi ketika saatnya tiba, setiap tim harus saling membantu dan melindungi satu sama lain. Melakukan yang terbaik untuk memberikan bantuan lebih jauh lagi, dengan mempertimbangkan kekuatan masing-masing kelompok kita. Bahkan jika kita mengalami pembangkit tenaga listrik langkah ke-7, kita harus mampu menahan untuk beberapa waktu. Tetapi kemungkinan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7 yang melindungi tim logistik ini sangat rendah. Lebih penting lagi, tidak ada yang boleh lupa bahwa pertempuran ini adalah bagian dari ujian kami. Sekarang, yang harus kita lakukan adalah melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan misi kita dan meraup poin kontribusi sebanyak mungkin. Untuk memastikan keselamatan kami akan menjadi penting. Tetapi misi ini juga yang paling penting. Petik 2. Untuk berhasil menjadi anggota pasukan pemburu iblis, mereka semua adalah pemuda yang cerdas. Dan dari kalimat terakhir Hao Shen, semua orang segera menyadari. Mata Luxi tiba-tiba berkilau, memberi Long Hao Shen pandangan yang dalam. Tapi dia tidak mengangkat masalah itu lagi. Dia diam-diam merasa heran. Karena meskipun Long Hao Shen ini masih sangat muda, pemikirannya cukup teliti. Dan dia menanggapinya dengan tenang dan bijaksana. Terlebih lagi, dia tidak menghilangkan poin penting dari ujian mereka. Mereka harus melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan misi dan meraup poin kontribusi. Tanpa ragu, Long Hao Shen mengatur apa yang paling bermanfaat bagi mereka. Semua orang termasuk dalam pasukan pemburu setan, dan semua ingin mendapatkan poin kontribusi sebanyak mungkin. Jika mereka bertindak bersama-sama, mereka akan sangat mungkin menahan satu sama lain untuk mendapatkan poin kontribusi. Meskipun Long Hao Shen tidak mengatakannya dengan jelas, Luxi secara alami menyadari hal ini. Tetapi jika setiap Demon Hun Squad bertarung dengan caranya sendiri, masalah ini secara alami tidak akan muncul. Bahkan jika membelah kelompok seperti ini bisa tampak seperti membagi kekuatan bertarung mereka. Pada akhirnya, karena setiap pasukan pemburu iblis menggabungkan semua panggilan, kekuatan mereka yang bertahan meningkat pesat, dan bertarung di sisi pasukan pemburu setan akan pada saat yang sama bangkit. Hati dan jiwa seseorang lebih jauh. Selanjutnya, 10 kapten tim tidak mengikuti mereka kali ini. Tidak akan ada orang kali ini yang melindungi mereka jika mereka mengambil risiko kehancuran total. Setiap mata kapten sudah menyala, dan semua ingin sekali mencoba rencana ini. Sekarang, yang mereka pikirkan adalah bagaimana mereka bisa mengaktifkan pasukan yang mereka pimpin untuk membunuh sebanyak mungkin setan. Saya menyetujui saran Hao Shen. Yang Wenzhou adalah orang pertama yang mengangkat tangannya. Duan Yi sedikit mengangkat tangannya. Aku juga menyetujuinya. Luxi menarik napas dalam-dalam. Disetujui. 4 dari mereka segera memiliki pendapat yang sama. Dan kapten lainnya mengerti apa yang dimaksud Long Hao Shen. Dan rencana pertempuran mereka segera diputuskan. Yang harus dilakukan hanyalah beberapa pengaturan menit. Ada juga celah antara 10 kekuatan Demon Hun Squad. Kelompok Long Hao Shen, yang terdiri dari pasukan pemburu iblis pertama, kedua, ketiga dan keempat ditempatkan di medan perang. Dengan cara ini, mereka akan dapat membantu pasukan pemburu iblis yang relatif lebih lemah jika perlu. 10 pasukan pemburu iblis diam-diam terpisah, tersebar di zona bukit, dalam jarak 1 kilometer dari satu sama lain. Urutan penampilan mereka adalah sebagai berikut. Pasukan pemburu setan kelima akan pergi lebih dulu, diikuti oleh pasukan pemburu setan pertama Long Hao Shen. Lalu ke-6, ke-2, ke-7, ke-3, ke-8,
keempat dan yang terakhir adalah skuad ke-9 dan ke-10. Dua yang terakhir ditempatkan relatif dekat satu sama lain. Dan skuad terdekat lainnya adalah pasukan pemburu iblis keempat, yang memiliki anggota paling mahir dalam aspek penyembuhan. Jika mereka terorganisir dengan cara ini, di bawah pengaturan cepat dari para kapten, formasi mereka bisa dianggap rapi dan rapi. Mereka semua sedang beristirahat di lokasi yang ditentukan, dengan tenang menunggu target misi ini muncul. Cakrawala hitam dan luas secara bertahap mulai berubah menjadi warna biru tua. Ketika satu demi satu burung kecil datang dari tempat yang jauh. Segera, setiap Demon Hun Squad mendapat kabar. Kecerdasan mereka akurat. Tim logistik iblis datang dengan cara ini. Mereka akan tiba dalam waktu sekitar setengah jam. Dan berjumlah sekitar 3.000. Dan sebagian besar terbentuk dari Zelin Dual-Blooded Demons dan Demonic Eyes. Semua anggota Demon Hun Squad mulai membuat persiapan mereka. Dengan tenang mengamati pemandangan di timur mereka. Dari posisi yang lebih tinggi. Di timur. Sinar pertama fajar bersinar terang dan barisan panjang iblis muncul di garis pandang mereka. 8 iblis berbilah ganda Zelin. Masing-masing menyeret kereta yang sama. Kebetulan mendekati lokasi mereka. Para mage dari masing-masing tim mulai menerapkan kemampuan Scouting Eyes. Melihat bahwa armada ini terdiri dari kira-kira 200 chariots. Hanya iblis berbilah ganda yang menarik mereka. Dan beberapa iblis berbilah ganda dan mata iblis lainnya yang kokoh menjaga mereka dari kedua sisi. Hanya 1.000 orang yang bertugas menjaga persediaan. Hao Shen. Pengamatan kami tidak mendeteksi adanya masalah. Tapi sepertinya ada sesuatu yang aneh di depan tim logistik mereka. Saat Lin Xin melepaskan mata pengintaiannya, dia mengatakan itu kepada Long Hao Shen dengan suara rendah. Lin Xin tidak mampu menyerang. Tetapi tidak ada penyihir lain yang bisa menandinginya di bidang dukungan dan bantuan. Mata pramuka miliknya jauh lebih akurat dari yang lain. Oh, apa keanehannya? Long Hao Shen buru-buru bertanya. Lin Xin menyatakan. Kereta logistik lainnya meninggalkan jejak yang dalam di tanah. Tapi hanya yang ini meninggalkan jejak yang dangkal di tanah. Dan yang lebih penting, kereta logistik itu dijaga oleh 2 tentara mata iblis yang terlihat lebih tinggi dari yang lain dan 4 iblis berbilah ganda hijau tua. Seolah-olah sesuatu yang penting dijaga di dalam. Menurut penempatan kami saat ini, kereta ini akan berada dalam ruang lingkup grup kami. Saya khawatir situasi kita akan lebih sulit. Petik 2. Long Hao Shen sedikit menyentuh lehernya. 6 mata iblis yang sangat kuat ditambah 4 iblis berbilah ganda hijau tua. Ini memang kelompok yang cukup kuat. Mata si Masian dipenuhi dengan semangat juang. Siapa yang peduli tentang itu? Ayo kita kalahkan mereka. Wang Yuan menggosok perisai jiwa ilahinya sendiri. Dan meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, 3 permata itu segera dimasukkan ke dalam. Dan menatap Long Hao Shen. Dia sedang menunggu keputusannya. Bab 190. Iblis Beta Haus Darah dan Kasus Misterius I. Long Hao Shen menyipitkan matanya, memegang tangan Keyer, karena mereka memiliki sesuatu untuk dilindungi. Pertama-tama kita harus menyingkirkan kereta yang mereka jaga. Jenderal Gu Jin berkata bahwa kelompok logistik mereka jarang diserang, karena mereka memiliki pasukan Beta Flying Demon yang bertahan, yang memiliki kecepatan reaksi yang sangat cepat. Jika mereka diserang, mereka akan cepat membalas. Dalam keadaan seperti itu di mana 10 pembangkit tenaga listrik dari langkah kelima atau lebih menjaganya, saya khawatir benda di dalam gerbong ini tidak biasa. Sebagai Demon Hun Squad pertama, pekerjaan pahit ini harus kita hadapi. Lin Xin, Han Yu, jaga pertahanan dan dukungannya. Jika kita tidak bisa menahan musuh, segera berikan perlindungan bagi semua orang untuk mundur. Kita tidak bisa mengecewakan yang lain. Ayo serang dengan kekuatan penuh. Petik 2. Mendengar Long Hao Shen berkata begitu, Wang Yuan memasukkan permata di tangannya ke perisainya tanpa ragu-ragu. Untuk meningkatkan kekuatan fisik mereka ketika saatnya tiba, Long Hao Shen, si Masian, dan Wang Yuan semua mengambil pil perlindungan tubuh giok dan pil meledak spiritual di tangan mereka. Hao Yue dengan tenang merangkak di sisi Long Hao Shen. Suasana hatinya tampak sangat tenang. Tetapi jika seseorang harus melihat dengan cermat,
dia mungkin akan menemukan di matanya bahwa penampilannya jelas lebih tajam, dan matanya terlihat lebih garang. Makan begitu banyak kristal iblis pada malam terakhir. Meskipun dia baru saja mencerna sebagian darinya, manfaat yang dimilikinya untuk pertumbuhannya tidak kecil sama sekali. Tim logistik iblis mendekat sedikit demi sedikit, dan setiap prajurit pasukan pemburu iblis menjadi sangat tenang. Namun demikian, niat membunuh samar-samar disebarluaskan di sekitar mereka. Kecepatan tim logistik sama sekali tidak lambat. Di wilayah iblis, tidak ada makhluk seperti kuda yang tersisa sejak lama, karena semuanya disajikan sebagai makanan iblis. Tapi banyak kegunaan bagus ditemukan untuk makhluk kuat dengan kecepatan reproduksi cepat seperti demons berbilah ganda, yang hanya memiliki tingkat kecerdasan rendah. Misalnya, mereka dapat, seperti yang di depan mata mereka berfungsi untuk menarik kereta. Mereka tidak hanya pekerja keras dan pandai menahan kesulitan, tetapi juga kuat. Memungkinkan 8 iblis berbilah ganda yang menarik kereta besar masih bisa maju dengan kecepatan yang cukup tinggi. Bagian depan kelompok mereka mulai melewati lokasi mereka, dan 9 pasukan pemburu iblis lainnya dengan tenang menunggu perintah Long Hao Shen. Semua penyihir sudah bersiap untuk meluncurkan mantra mereka. Saat ini, mereka tidak dapat mengucapkan mantra dengan keras. Jika tidak, fluktuasi magis akan membangkitkan perhatian musuh di bawahnya. Jadi mereka hanya bisa menunggu saat yang tepat. Akhirnya, formasi garis tunggal tim logistik ini melewati lokasi kelompok Long Hao Shen, dan melintasi ujung depan tempat di mana pasukan pemburu iblis kelima ditempatkan. Long Hao Shen mengangguk ke rekan-rekan di sisinya, melompat ke punggung Hao Yue dalam sekejap saat Keyer mengikuti tanpa henti. Dan Chen Yinger dan Lin Xin juga naik di punggung lebar Hao Yue. Little Flame mengangkat kepalanya dengan ganas, dan bola api melonjak menembus langit. Segera, anggota tubuhnya yang tebal dan kokoh menginjak tanah, melompat tinggi sambil membawa kelompok Long Hao Shen. Wang Yuan dan Sima Xian berada di kiri dan kanan, menjaga kedua sisi Hao Yue, dan Han Yu mengikuti mereka dengan cermat untuk mencetak beberapa kill. 10 pasukan pemburu iblis telah menyimpan kekuatan mereka untuk waktu yang lama. Segera setelah Long Hao Shen bergerak, 9 pasukan pemburu iblis lainnya secara bersamaan memiliki mantra teredam mage yang bergema dari berbagai arah. Meskipun total mereka hanya 60, para pemuda yang termasuk dalam elit dari 6 kuil besar ini semuanya setidaknya pada langkah keempat dari kultivasi. Menghadapi ribuan musuh, mereka tidak menunjukkan kelemahan apapun. Menyerang dari semua sisi. Little Flame, Little Light, dan Little Green sepertinya bernyanyi dengan ritme yang sinkron, menghasilkan melodi tertentu. Jika pada saat itu, pembangkit tenaga listrik langkah ke-7 atau lebih telah ada, dia pasti akan menangis dengan takjub. Mantra ini jelas eksklusif untuk ras tertentu. Dan mantra semacam ini adalah satu-satunya yang bisa diketahui oleh individu yang sangat kuat dari ras ini. Itu seperti, misalnya, sihir elf peringkat tinggi dari mantan elf peringkat tertinggi, atau nyanyian pamungkas dalam bahasa naga. Tetapi pada saat itu, tidak ada seorang pun di Seng Modalu yang dapat mengetahui apa yang dia nyanyikan. Bola api yang diluncurkan Hao Yue telah membuat khawatir para iblis di bawah. Pada awalnya, iblis-iblis ini jelas-jelas sedang panik, dan iblis berbilah ganda yang menarik gerobak berhenti berturut-turut. Tetapi tubuh mereka terikat pada gerbong ini. Jadi bagi mereka, tidak akan mudah untuk melepaskannya. Dan iblis yang bertugas menjaga mereka bergerak secara berurutan, menghadapi 10 pasukan pemburu iblis yang turun. Long Hao Shen berdiri dengan tenang di punggung Hao Yue. Tubuhnya dikelilingi oleh kabut keemasan kuning, yang tepatnya adalah kemampuan teknis menyimpan kekuatan. Di kedua tangannya dia tidak memiliki perisai. Hanya 2 pedang berat, Blue Rain, Hibiscus of Light dan Holy Spirit Sword miliknya. Lingkaran berbentuk lingkaran menyebar dari belakang. Fight Halo. Guardian's Favor. Imposing Halo jatuh ke tubuh semua orang. Tepatnya datang dari Han Yu. Alasan mengapa kali ini Long Hao Shen tidak menggunakan set roh kudus adalah bahwa selama misi ini, yang paling penting adalah untuk memusnahkan musuh. Untuk menghancurkan 10 musuh kuat yang dibicarakan Lin Xin sebelumnya. Pada saat dia turun dari bukit, dia memahami tujuan mereka.
Gerbong itu memang sangat berbeda. Mata iblis biasa hanya akan memiliki tinggi kira-kira 2 meter dan memiliki 6 mata. Tetapi masing-masing dari 6 mata iblis yang menjaga kereta ini memiliki setidaknya ketinggian 2,5 meter. Tampak sangat besar, dan di kepala mereka tidak hanya 6 mata tetapi 8 dari mereka. Cahaya yang tidak biasa berkedip tanpa henti dari arah mereka. Bang! 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 Suara ledakan dahsyat secara bersamaan meletus dari semua sisi medan perang. Para penyihir dari pasukan pemburu iblis lainnya telah memulai serangan mereka. Dan di sisi Long Hao Shen, belum ada hasil penting yang dicapai. Karena mantra Hao Yue belum selesai. Chen Yinger belum memulai mantranya yang merdu. Dia hanya duduk di punggung Hao Yue. Dalam diam. Seolah dia sedang menunggu sesuatu terjadi. Lusinan iblis berbilah ganda menyambut kelompok Long Hao Shen. Dan pada saat ini, Wang Yuan mulai bergerak. Kaki kirinya dengan ganas menginjak tanah, membuatnya langsung berakselerasi. Dan saat tubuhnya diterangi oleh cahaya keperakan, itu tampak lebih cepat dan lebih cepat. Di tangannya, perisai jiwa ilahi raksasa yang tertanam meledak dengan cahaya yang kuat. Dan bersama dengan gelombang tangan Wang Yuan, perisai besar ini melesat, melewati lingkungan yang busuk dan membunuh iblis berbilah ganda yang ditemui. Perisai jiwa ilahi raksasa benar-benar terlalu menakutkan. Iblis berbilah ganda terkenal karena kekuatan mereka, tetapi tampak rapuh seperti kertas di depannya. Di mana-mana perisai raksasa lewat, darah berceceran, membuat anggota tubuh yang patah beterbangan. Dan dalam waktu singkat, tidak ada yang tersisa dari selusin iblis berbilah ganda. Perisai besar itu berputar-putar, tidak meninggalkan apapun sebelum kembali ke tangan Wang Yuan sekali lagi. Dengan kekuatan dari serangkaian pukulan ini, serangan Hao Yue secara alami tidak berhenti sedikit pun. Dan pasukan pemburu iblis kelas 1 terus menembus formasi iblis dengan kejam. Muncul seperti belati tajam yang menggali jauh di dalamnya. Puluhan bola api berwarna ungu tua berbondong-bondong dari segala arah, membidik mereka. Tepatnya tampilan kekuatan prajurit mata iblis yang memimpin penjaga grup logistik ini. Meskipun tentara mata iblis ini hanya mampu menggunakan satu kemampuan, peluru sihir cerah, mereka dapat menggunakannya sekali lagi setelah hanya 3 hingga 5 detik, tanpa perlu mantra apapun. Ini adalah sihir bawaan mereka, yang menghasilkan lusinan peluru sihir cerah yang membawa aura kegelapan yang intens menyerang indera mereka. Mantel emas segera diperpanjang. Itu adalah iluminasi suci. Area kemampuan bertahan dengan efek yang dapat digunakan oleh ksatria penjaga langkah kelima. Membiarkan mantel emas menyelimuti semua orang di dalamnya. Karena pemboman peluru ajaib ini hanya dapat meninggalkan beberapa lingkaran emas di dalamnya. Sebelum meninggalkan kota suci, Han Yu pernah berkonsultasi dengan kepala ksatria suci Han Qian untuk waktu yang lama. Sekarang, sebuah cincin ada di jarinya. Itu adalah cincin warisan Han Qian. Di dalam sejumlah besar kemampuan hebat yang bisa digunakan oleh ksatria penjaga dicatat. Han Qian tidak yakin apakah ini adalah sesuatu yang diinginkan Han Yu. Tapi setidaknya, setelah mendapatkan cincin warisan ini, Han Yu tidak perlu khawatir tentang mempelajari keterampilan lagi. Dan di masa depan, dia akan bisa fokus pada perkembangannya serta teknik rahasia masa depan yang akan dia pilih pada aspek penyembuhan. Mengenai kemampuan yang berorientasi pada aspek serangan dan pertahanan, cincin warisan kakeknya sudah cukup jauh. Resistensi iluminasi suci hampir bisa menandingi perisai elemen cahaya pemanfaatan tunggal, dan memiliki kekuatan penahan yang sangat besar terhadap sihir kegelapan. Bisa dikatakan bahwa tidak ada yang lebih baik dari itu untuk mengatasi serangan tentara mata iblis. Lin Xin yang pada awalnya bersiap untuk melepaskan sihir pertahanannya segera memilih untuk menyimpannya untuk saat ini. Kristal awan apinya berkilauan dengan cemerlang. Semua orang pada akhirnya masih belum cukup berjuang bersama. Mereka masih jauh dari tingkat saling pengertian. Tetapi justru karena alasan inilah, mempertajam koordinasi mereka bahkan menjadi lebih penting bagi mereka. Sima Xian dan Wang Yuan seperti dua bilah tajam dan panjang, menembus barisan musuh dan memusnahkan iblis berbilah ganda yang mendekat. Setelah mengambil pil perlindungan tubuh giok, serangan mereka sudah sangat kejam. Mereka berdua berada di depan atas, membantai musuh dan menuju tujuan mereka,
Gerbong. Karena tim logistik iblis diatur dalam formasi garis tunggal, maju ke depan. Mereka hanya dapat membuat iblis berbilah ganda ini bertahan di dua sisi. Dan musuh mereka sudah hampir tiba di depan gerbong ini. Bahkan prajurit mata iblis tidak dapat memperlambat mereka sedikit pun. Mengandalkan tiga kaki panjang ini, metode bertarung mereka berfokus pada aksi bertarung saat mereka mundur secara bergantian. Tetapi karena efek pertahanan dari iluminasi suci, mereka untuk sementara tidak dapat memiliki banyak pengaruh. Melihat gerbong-gerbong itu dikepung, bersama dengan desisan yang terdengar mendesis, 4 siluet berwarna hijau tua dengan marah melangkah maju. 6 bola api besar berwarna ungu hitam mengembun di punggung mereka. Mereka tepatnya adalah pusat kekuatan iblis yang menjaga kereta, dan memulai serangan balasan. Menghadapi 4 setan berbilah ganda hijau tua pada saat yang sama bukanlah pengalaman baru bagi kelompok Long Hao Shen. Wang Yuan tidak ragu sedikit pun. Setelah menyematkan 3 permata di Gigantic Divine Soul Shield, kekuatan bertarungnya telah mencapai puncaknya. Tetapi itu tidak akan bertahan terlalu lama. Pada kesempatan itu, dia secara alami melakukan yang terbaik untuk mengeksploitasi kekuatan bertarung penuhnya. Sinar peraknya yang kuat berubah menjadi pilar cahaya perak tebal. Dengan ganas membombardir iblis berbilah ganda hijau tua. Demon bilah ganda hijau tua ini awalnya ingin menggunakan 2 anggota tubuhnya sendiri yang kokoh dan kuat. Tapi ini jelas sia-sia. Tubuhnya yang kuat telah dikirim terbang ke arah kerumunan tentara mata iblis biasa, merobohkan beberapa dari mereka. Meski belum mati, luka yang dideritanya cukup parah. Ini tepatnya adalah saute pemisah ruang-ruang tambahan dari Giant Divine Soul Shield. Di sisi lain, Sima Xian juga tidak tinggal diam. Kilatan merah tiba-tiba memenuhi udara. Dan setelah memasuki mode kegilaan, dia dengan ganas melambaikan tongkat di tangannya. Menyambut demon bilah ganda hijau tua dan dengan keras menyerangnya. Hanya mengirimnya terbang kembali dengan satu serangan.